kalau Pak Hik meminta pemerintah Indonesia berhati-hati, tidak terburu-buru untuk memberikan legitimasi baik bagi pemerintahan yang kemarin terpilih maupun untuk Taliban. Kita harus menunggu dulu melihat situasi di sana. Kalau dari Kementerian Luar Negeri saat ini apa sih yang sedang dipertimbangkan untuk situasi terakhir di Afghanistan? Pertama yang menjadi prioritas pemerintah adalah perlindungan WNI, memang betul ya. Jadi Pasti. salah satu yang kita utamakan adalah bagaimana bisa memulangkan mereka di saat yang sulit ini. Dalam proses tersebut sekalipun komunikasi tentunya kita bangun dengan pihak terkait di sana, termasuk dengan Taliban. Karena mau tidak mau de facto yang memiliki kontrol atas kota Kabul misalnya adalah pihak Taliban. Dalam konteks interaksi dengan pihak Taliban sebenarnya saat Indonesia diminta menjadi anggota Troika Plus 3, Ibu Menteri Luar Negeri dan tim di Kemlu beberapa kali ikut dalam proses dialog perdamaian pada waktu itu antara Taliban dengan pemerintahan Republik Afghanistan. Jadi dari konteks peran yang kita lakukan tersebut sudah ada sebenarnya interaksi dan komunikasi, dan beberapa aktivitas yang kita lakukan juga seperti dialog antar ulama, pertemuan antara wanita-wanita terkait dengan progres isu-isu perempuan ya, juga kita lakukan dengan pihak-pihak di Afghanistan. Dengan demikian ini sudah menjadi modal sebenarnya interaksi kita dengan pihak-pihak terkait di Afghanistan, termasuk mereka yang pada level grassroots dan civil society. Ini merupakan satu aset kita, dan tadi pernah juga disinggung oleh Pak Prof. Bagaimana kita di masa lalu tidak pernah menutup KBRI kita di Vietnam, sekalipun ada pergantian pemerintahan di sana. Konteks yang serupa juga berlaku di Afghanistan, karena Ibu Menteri Luar Negeri juga sudah menegaskan bahwa operasi KBRI kita akan berlanjut. Justru pada saat itulah KBRI kita menjadi mata dan telinga, menjadi konteks yang bisa kita hubungi untuk mengetahui bagaimana proses politik ke depannya akan bergulir di Afghanistan. Prosesnya masih panjang, seperti yang disebutkan Pak Hik tadi. Disitulah arti penting satu KBRI untuk memberikan input-input atau masukan yang kredibel berdasarkan pemantauan mereka di lapangan. Oke, ini memang input dari teman-teman di KBRI dinantikan. Tapi Pak Hik begini, kalau tadi Anda sudah bilang bahwa ini kan ada Wakil Presiden Amrullah Saleh yang kemarin terakhir sempat menyatakan bahwa ia memimpin Afghanistan setelah Presiden tidak ada di Afghanistan begitu. Tapi seberapakah Anda yakin Amrullah Saleh ini, Wakil Presiden ini bisa melawan kependudukan Taliban? Lalu kekuatan dia di mata warga Afghanistan dan juga keyakinan angkatan bersenjata terhadap dirinya? Ya, itu semua akan bergantung pada bagaimana respon dari rakyat di Afghanistan terhadap apa yang diserukan oleh Wakil Presiden yang menjadi Presiden Amrullah Saleh. Tapi perlu juga diingat bahwa Presiden yang lama sekarang sudah ada di Facebook menyatakan bahwa dia sebenarnya masih merasa menjadi Presiden dan dia menghindar di Afghanistan supaya tidak ada pertumpahan darah. Dan sekarang dia siap untuk berunding dengan pihak Taliban untuk, saya tidak tahu, mungkin power sharing atau apa, tapi dia menyatakan siap. Nah, Mbak Sofi, kalau boleh saya sampaikan di sini, yang terpenting saat ini bagi Indonesia dan dunia adalah bagaimana kita bisa menghindarkan terjadinya tragedi kemanusiaan di Afghanistan. Kalau kita lihat tadi di bandar udara, banyak rakyat yang mungkin karena kekhawatiran, ketakutan terhadap Taliban, mereka melarikan ke bandar udara, naik pesawat seolah-olah seperti naik bus. Mereka ke perbatasan, berkilo-kilo. Pertanyaan kita adalah, apakah mereka tidak perlu makan, minum, obat-obatan? Bagaimana mereka bisa berlindung di alam ini? Belum lagi itu ada perempuan, ada anak-anak, orang tua, juga pria. Ini yang harus diserukan oleh pemerintah kita kepada pemerintah negara-negara lain, bahwa fundamen kemanusiaan itu harus menjadi perhatian dunia saat sekarang. Jangan kemudian kita larut dengan masalah
masalah politik internal di Afghanistan. Karena ini menjadi hal yang sangat-sangat penting. Oke, masalah politik pasti terus bergulir, tapi kesehatan, keselamatan, nyawa manusia itu kadang memang tidak bisa ditunda-tunda lagi untuk kita semua fokus ke situ terlebih dulu dibandingkan dengan urusan politik di Afghanistannya sendiri. Pak Faiz, ini tentu sudah menjadi salah satu yang dipertimbangkan oleh Kementerian Luar Negeri, tapi mohon izinkan saya balik ke soal warga negara Indonesia lagi yang ada di sana. Tadi Anda sudah bilang bahwa memang akan ada proses yang panjang karena toh saat ini bandara juga penuh oleh warga baik dari Afghanistan maupun warga negara asing yang ingin kembali ke negaranya masing-masing. Tapi paling visible, kalau misalkan memang warga negara Indonesia di sana ingin pulang ke Indonesia, paling visible itu kira-kira bisa kapan dimulai prosesnya? Segala sesuatunya memang akan mengacu pada assessment dari teman-teman kita di Kabul dan juga hasil koordinasi dengan pihak-pihak yang mengelola bandara saat sekarang. Yang untuk itu soal waktu memang sangat relatif, tidak bisa kita definitifkan. Oke. Namun pada saat window opportunity terbuka, segera kita bisa melakukan upaya evakuasi. Yang jelas sekarang semua ke-15 warga negara Indonesia yang sudah melapor itu semuanya terpantau semua ya? Betul, mereka juga ada beberapa yang disebutkan tadi sudah berada di KBRI. Oke, jadi apabila ada window of opportunity, cepat-cepat begitu bisa langsung dipanggil untuk segera dievakuasi. Pak Faiz, terima kasih. Pak Hik juga terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi lain waktu, sehat terus. Terima kasih.